gadis remaja berusia 16 tahun sedang gerasak-gerusuk mempersiapkan keperluan sekolahnya. Gadis itu bernama Dilara. Dia bertubuh mungil, hidung mancung, kulit putih, dan wajah yang sangat manis. Tapi yang paling menarik perhatian orang-orang ialah bola matanya yang berwarna biru. Wajahnya juga kebarat-baratan. Hal yang wajar, karena Dilara adalah anak campuran Indonesia-Turki. Ibunya yang bernama Indah, dulunya adalah seorang TKW di Hong Kong. Dan secara tak sengaja bertemu dengan warga asal Turki yang kebetulan sedang mengadakan perjalanan bisnis di sana. Warga Turki itu bernama Cihan. Indah yang berperawakan mungil dengan wajah manis tapi sendu berhasil menarik perhatian Cihan. Cihan pun jatuh hati padanya. Tetapi untuk mendapatkan Indah, Cihan harus berjuang keras. Indah, gadis yang penakut, sehingga ia tidak bisa percaya begitu saja pada orang asing seperti Cihan. Tidak sampai di situ. Kendala bahasa sempat juga mereka alami. Tapi karena rasa cintanya yang sangat besar, Cihan pun mati-matian belajar bahasa Indonesia. Setelah melihat perjuangan Cihan selama 2 tahun untuk mendapatkan cintanya, hati Indah pun luluh. Sehingga mereka pun akhirnya menikah. Dan dari hasil pernikahan itu lahirlah Dilara, gadis yang mewarisi tubuh mungil ibunya, tapi berparas seperti ayahnya yang kebule-bulean. Meskipun dikaruniai fisik yang menjadi idaman wanita, Dilara bukan gadis yang sombong. Dia sangat ramah pada siapapun, sehingga tak heran banyak orang yang menyukainya. Tapi tak sedikit pula orang-orang yang membencinya karena cemburu. Baik itu dengan kecantikannya ataupun cemburu melihat kehidupan Dilara yang bergelimang harta. Setelah menyelesaikan gerasak-gerusuknya, Dilara pun berlari ke lantai bawah untuk segera sarapan. Dia sudah hampir terlambat. Tak ada waktu untuk duduk manis di meja makan sambil menikmati sarapannya. Jadi, Dilara pun memutuskan menyambar rotinya untuk dimakan di jalan saja. Bu Indah hanya geleng-geleng kepala melihat kerempongan anak satu-satunya itu. Dilara segera masuk ke dalam mobil, di mana ayahnya sudah menunggu. Mereka pun segera menembus jalan raya yang mulai padat dengan keramaian orang-orang yang pergi bekerja ataupun pergi ke sekolah. Sampailah Dilara di sekolah. Saat ia sampai, pintu pagar nyaris ditutup oleh Pak Satpam. Tapi Dewi Fortuna masih memihak padanya. Pak Satpam masih mengizinkannya masuk, hingga terlepaslah ia dari hukuman karena terlambat datang ke sekolah. Dilara buru-buru masuk ke kelasnya untuk mengikuti mata pelajaran pertamanya, yaitu matematika. Saat bel jam istirahat berbunyi, Dilara dan teman-temannya pergi ke kantin sekolah untuk membeli jajanan. Mereka pun menghabiskan jam istirahat mereka dengan mengobrol dan bercanda. Pelajaran hari itu pun dilalui Dilara dengan sangat baik. Tiba saatnya ia pulang ke rumah. Sudah menjadi kebiasaannya menunggu ibunya menjemput di warung yang ada di sebelah sekolahnya. Biasanya ia menunggu
sambil duduk dan ngemil jajanan di sana. Ibu pemilik warung yang bernama Bu Siti sangat akrab dengannya. Lagi enak-enaknya menikmati jajanannya, tahu-tahu ada seorang pria memakai hoodie masuk ke warung lalu membeli sebungkus rokok. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang jadi masalah adalah setelahnya. Si pria dengan santai duduk di sebelah Dilara lalu menyulut api ke rokoknya. Ternyata dia ingin merokok di sana. Dilara ingin pergi, tapi Bu Siti dengan sigap melarangnya. Bu Siti dengan halus melarang si pria merokok di sana. Bukan karena Bu Siti benci rokok, tapi semuanya demi Dilara, yang Bu Siti tahu betul Dilara sangat membenci bau asap rokok tersebut. Bu Siti meminta si pria mematikan apinya. Dan kalau si pria ngotot ingin merokok saat itu juga, lebih baik si pria pergi saja. Si pria menatap Bu Siti dengan tatapan bertanya. Dan Bu Siti paham betul ekspresi bingung wajah si pria. Dengan enteng, Bu Siti menjawab, "Anak ini anak kenalanku. Dia nggak boleh menghirup asap rokok. Mohon pengertianmu ya." Si pria menatap Dilara, yang juga menatap dirinya. Mata mereka pun beradu pandang. Lalu, tanpa mengucapkan apa-apa, si pria hanya mengangguk sambil mematikan rokoknya. Tapi ia tetap tak beranjak dari situ. Tapi Dilara tidak mempermasalahkannya. Yang penting pria itu tidak mengganggunya. Sebenarnya, Dilara merasa sedikit tak enak hati pada si pria, karena Bu Siti melarangnya merokok. Tapi Dilara tidak bisa mencegah tindakan Bu Siti yang terlalu melindunginya. Walaupun mereka tidak memiliki ikatan darah sedikit pun, tapi Bu Siti sudah menganggap Dilara seperti anak kandungnya sendiri. Akhirnya ibu datang dengan sepeda motornya. Dilara tersenyum melihatnya. Setelah bercengkrama sebentar dengan Bu Siti, Bu Indah dan Dilara pun izin pamit pulang. Dan sebelum ibu melajukan motornya, Dilara bisa melihat si pria curi-curi pandang padanya. Jujur, Dilara merasa kurang nyaman jadinya. Hari-hari pun berjalan normal seperti biasanya. Hingga tak terasa, hari ini Dilara genap berusia 17 tahun. Di mana usia itu diyakini sebagai masa peralihan dari fase remaja ke fase dewasa. Ayah dan ibu pun merayakannya secara sederhana di rumah mereka dengan mengundang teman-teman Dilara. Acara makan sederhana itu berlangsung penuh canda tawa. Teman-temannya satu persatu menyalaminya sambil mengucapkan doa-doa terbaik untuk dirinya. Di sudut ruangan bertumpuk kado-kado pemberian, baik dari pihak keluarga maupun teman-temannya. Dilara terlihat sangat cantik dengan kebaya warna merah marun yang membuat kulit putihnya terlihat sangat glowing. Saat jam 10 malam, acara pun usai dan teman-temannya sudah pada pulang. Dilara belum ngantuk dan masih memiliki energi untuk membuka kado-kado miliknya. Satu persatu kado itu pun dibuka. Setiap kado pasti ada kartu ucapan selamat plus nama pemberinya. Tetapi ternyata ada satu kado yang tidak diketahui siapa yang memberi. Dilara memeriksa bungkusannya, mana tahu ada namanya.
Setelah dibolak-balik, tetap tidak ada. Dan setelah Dilara membukanya, mata Dilara terbeliak melihat isinya. Isinya tiket konser penyanyi favoritnya yang akan segera tampil di kotanya. Dilara nyaris berteriak saking bahagianya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa kiranya orang yang membeli tiket tersebut? Sekali lagi, Dilara mengecek bungkusan kado itu. Dan tetap tak ada tulisan apapun. Tetapi tiba-tiba, Dilara merasa yakin itu pasti dari orang tuanya sendiri. Pasti kemarin itu, ayah cuma ngeprank kehabisan tiket konser saat Dilara meminta dibelikan. Kita balik dulu di kejadian 1 bulan sebelumnya. Saat itu, Dilara merengek, meminta ayah untuk membelikannya tiket konser idolanya. Ayah menyanggupi, tapi 2 hari kemudian, ayah memberitahu dirinya kalau tiketnya sudah habis terjual. Dilara sangat kecewa, tapi ia pun berusaha mengikhlaskannya. Mungkin bukan rezekinya. Tapi sekarang tiket itu ada di tangannya. Tangannya sampai bergetar. Fix, ini pasti ulah ayahnya yang ingin memberi kejutan besar padanya. Besok aku harus berterima kasih pada ayah, ucap Dilara dalam hati, sambil menyimpan tiket yang berharga di laci meja belajarnya. Esoknya di saat sarapan, dengan riang Dilara mengucapkan terima kasih pada ayahnya yang sudah memberi kado terindah untuknya. Ayah dan ibu berpandangan dengan tatapan bingung. Ayah bertanya kado apa. Dilara sambil tersenyum mengucapkan terima kasih sudah membelikannya tiket konser penyanyi favoritnya. Ayah dan ibu dengan lugas mengatakan bahwa mereka tidak ada rencana membeli kado untuk Dilara. Mereka hanya berniat memberi uang yang bisa digunakan Dilara untuk membeli apapun yang dia mau. Mendengar itu, mereka pun jadi berdebat. Karena tidak ingin dianggap bohong, Dilara pun menunjukkan tiket itu. Lalu ayah melihatnya dengan seksama. Sepertinya itu memang tiket asli. Tapi ayah meyakinkan Dilara kalau saat ia membeli tiket, ia tidak kebagian. Ekspresi bingung langsung terpancar di wajah mereka bertiga. Penasaran, Dilara pun bertanya kepada semua teman-temannya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengaku. Lagian mereka cuma anak SMA. Dari mana duit untuk membeli tiket yang harganya bisa buat dompet menjerit? Tapi masa bodoh lah, pikir Dilara. Yang penting aku bisa nonton idolaku. Dilara pun bernyanyi dalam hati sambil senyum-senyum menatap tiket konsernya. Akhirnya Dilara pun nonton konser tersebut. Dia sangat senang. Keesokan harinya, ia menceritakan suasana konser pada teman-temannya di sekolah. Semua temannya mendengar dengan tatapan iri. Sepulang sekolah, lagi-lagi Dilara mampir di warung Bu Siti, yang disambut senyum sumringah darinya. Tiba-tiba, pria berhudi yang kemarin datang lagi. Kali ini dia tidak memesan rokok. Dia hanya membeli sebotol minuman soda, lalu membayarnya. Pria itu segera pergi. Tapi saat melewati Dilara, pria itu berkata dengan suara pelan. Tapi Dilara masih bisa mendengarnya. Pria itu berkata, "Semoga konsernya buatmu bahagia. Selamat ulang tahun ya." Dilara terkejut mendengarnya.
Bagaimana bisa pria itu tahu dia berulang tahun dan menonton konser? Lalu kehadiran ibu yang menjemputnya membuyarkan lamunannya. Sejenak Dilara bisa melupakan si pria aneh berhoodie itu. Ia memilih fokus dengan tugas-tugas sekolahnya. Tetapi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Ada seseorang yang selalu mengiriminya benda-benda favoritnya, seperti buku, kaset, CD, atau barang-barang lainnya. Dan tidak ada satupun keluarga atau teman-temannya yang mengaku memberikannya. Tidak hanya itu, terjadi hal-hal aneh di sekolah. Misalnya, ada seseorang terlibat konflik dengan Dilara, tak perlu menunggu lama. Orang tersebut akan mengalami kesialan, seperti jatuh, ketabrak motor, bahkan salah satu guru mereka meninggal karena jatuh dari bis, lalu koma, dan akhirnya meninggal dunia. Guru tersebut sebelumnya memarahi Dilara, yang walaupun di mata pelajaran lainnya pintar, tapi Dilara sangat lemah di mata pelajaran olahraga. Saat itu Pak Guru mengadakan latihan sit-up, push-up, dan squat jump. Tetapi Dilara yang fisiknya agak lemah tidak sanggup mengikutinya. Hingga keluarlah ucapan menyakitkan dari mulut Pak Guru. Buat apa punya muka cantik, tapi yang begini aja gak bisa dilakukan. Dilara sakit hati luar biasa. Kenapa ketidaksanggupannya melakukan 3 gerakan itu harus disangkut pautkan dengan wajahnya? Saat itu Dilara hampir nangis. Tapi karena malu harus nangis di depan teman-temannya, Dilara berusaha menahannya. Rentetan kejadian yang menimpa orang-orang yang memiliki konflik dengan Dilara akhirnya membuat semua mata menatap curiga pada dirinya. Tudingan miring pun mulai merebak kalau Dilaralah yang berusaha mencelakai orang-orang tersebut. Keadaan mulai berbalik. Dilara yang dulunya ceria, sekarang mendadak murung. Murid-murid banyak yang menghindari berinteraksi dengannya. Hal itu membuat Dilara memilih untuk diam dan tak ingin diganggu siapapun. Bahkan ketika Sylvie, teman dekatnya, ingin menghibur Dilara, dengan tegas ia menyuruhnya menjauh. Di rumah pun seperti itu. Dilara sekarang lebih banyak berdiam diri di kamar. Keadaan itu membuat orang tuanya sangat cemas. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dilara sepertinya berusaha membuat dunianya sendiri dan meninggalkan dunia lamanya yang penuh keceriaan. Lalu suatu ketika, Dilara mendapati ada secarik kertas di antara tumpukan buku pelajarannya. Dilara tidak pernah ingat pernah menaruh kertas di sana. Dilara lalu membaca tulisan yang tertera di sana, yang berbunyi, "Jumpai aku di rumah kosong yang ada di gang sebelah sekolahmu. Kau akan menemukan jawaban atas apa yang sudah terjadi padamu selama ini. Kau bisa menjumpaiku kapanpun kau mau." Membaca itu, jantung Dilara berdegup kencang. Siapa yang sudah menulis surat itu untuknya? Apakah ini ulah orang iseng? Atau jebakan orang yang ingin berbuat jahat padanya? Dilara penasaran, tapi ia takut jika nekat datang, hal buruk akan terjadi padanya. Tapi di sisi lain, ia juga penasaran atas apa yang sudah dialaminya selama ini, tentang kenapa orang-orang
yang berkonflik dengannya akan mengalami hal buruk. Dan kenapa ada seseorang yang mengirimkan benda-benda kesayangannya? Dilara jadi bimbang. Tapi pada akhirnya rasa penasarannya yang menang. Ia pun memantapkan tekad akan datang ke rumah kosong itu sepulang sekolah. Untuk mencegah ibunya datang, Dilara beralasan ada jam pelajaran tambahan sepulang sekolah, dan Dilara akan pulang sendiri naik bus. Esoknya setelah jam pelajaran usai, datanglah Dilara ke rumah kosong yang tertera di surat itu. Rumah kosong itu mulai lapuk karena termakan usia. Jantungnya berdegup kencang karena Dilara tidak bisa menebak siapa yang ada di dalam. Dilara lalu masuk ke dalam dan sosok yang berdiri di sudut ruangan berhasil mengagetkannya. Sosok itu adalah pria berhudi yang sudah 2 kali ditemuinya di warung Bu Siti. Sebelum Dilara membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tahu-tahu pria itu bertanya, "Kau tetap gak ingat aku ya?" Dilara mengamati wajah pria itu lebih seksama. Tapi sekeras apapun ia mencoba mengingat, ia tetap tak ingat apapun tentang si pria. Pria itu kembali berkata, 8 tahun lalu, di kota sebelah, tepatnya di sebuah gudang terbengkalai, seorang remaja laki-laki sedang dianiaya teman-temannya. Hanya sebatas itu yang diucapkannya, karena tahu-tahu Dilara memekik sambil mengekap mulutnya. Karena ia baru menyadari, sudah mengingat siapa pria berhudi itu. "Kau?" katanya. "Ya, aku," kata si pria. Remaja yang dikeroyok 4 temannya. Saat itu hampir mau mati rasanya. Lalu, tahu-tahu, aku melihatmu mengintip dari balik pintu gudang. Lalu kau berbalik dan berlari menjauh. Saat itu aku berpikir, kau melarikan diri karena takut akan menjadi korban berikutnya. Seandainya mereka menyadari kehadiranmu. Tapi yang tak kuduga, beberapa warga mendatangi gudang, lalu menyelamatkanku dari siksaan teman-temanku. Aku berpikir, jangan-jangan warga yang datang karena mendengarnya darimu. Benar seperti itu? Dilara hanya mengangguk pelan, mengiyakan ucapan si pria. Si pria lalu melanjutkan ucapannya. Sejak kau menyelamatkan nyawaku, sejak itu pula aku berjanji akan selalu membahagiakan dan melindungimu. Tapi sayang, sejak kejadian itu, kau sekeluarga malah pindah. Dan aku tidak tahu di mana keberadaanmu. Bertahun-tahun aku cari. Akhirnya sekarang aku menemukanmu. Aku senang. Akhirnya aku bisa melaksanakan janjiku 8 tahun lalu. Dilara merasa ucapan si pria semakin ngawur. Janji membahagiakan dan melindungiku. Memangnya apa yang sudah kau lakukan untukku? Tanya Dilara. Si pria lalu menjawab, bukankah kau senang mendapatkan tiket konser penyanyi idolamu? Dilara terbeliak kaget. Jangan-jangan, ya, aku yang membelikannya, jawab si pria. Lalu ia kembali menjelaskan bahwa dia jugalah yang membeli semua barang kesukaan Dilara. Lalu segala kecelakaan yang menimpa orang-orang yang bermasalah dengan Dilara, itu pun hasil perbuatannya. Dilara menggeleng-gelengkan kepala, tanda tak percaya. Tidak mungkin.
Bagaimana bisa si pria tahu tentang hidupnya? Bagaimana bisa ia tahu apa-apa saja barang yang diinginkannya? Padahal Dilara yakin betul, tidak semua barang-barang itu diungkapkannya ke orang lain, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Si pria berhoodie seakan-akan bisa membaca pikiran Dilara, karena selanjutnya ia mengatakan kalau sebenarnya ia bisa membaca pikiran Dilara. Makanya ia tahu apa-apa saja keinginan Dilara, walaupun Dilara tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Lalu, bagaimana dengan kejadian yang menimpa orang-orang yang memiliki konflik dengannya? Si pria berhoodie berkata, kalau mereka pantas mendapatkannya. Ia tak akan pernah mengizinkan siapapun menyakiti Dilara, siapapun orangnya. Emosi Dilara pun memuncak. Dengan sedikit berteriak, ia mengatakan kalau itu bukan hak si pria menghakimi orang-orang yang sudah menyakitinya. Lihat akibat perbuatannya. Bukannya merasa terlindungi, Dilara malah merasa itu sangat menyakitinya. Hidupnya yang dulu penuh canda tawa, sekarang menjadi suram karena ketakutan orang-orang terhadap dirinya. Dilara terus memarahi si pria, hingga di suatu titik si pria menyelanya lalu bertanya, apa keinginan Dilara selanjutnya? Apapun itu, ia pasti akan mengabulkannya. Dilara menatap tajam mata si pria. Tidak ada kebohongan terpancar di sana. Yang ada hanya tatapan penuh tekad. Dilara menghembuskan nafas berat, lalu berkata, pergilah dari hidupku, dan jangan pernah datang lagi. Tanpa menunggu jawaban si pria, Dilara membalikkan badan, lalu meninggalkan si pria berhoodie begitu saja. Siapa kali kau merasa berhak mengatur hidupku? Umpat Dilara dalam hati, sambil terus melangkahkan kakinya, meninggalkan rumah kosong itu. Keesokan harinya, sekolah menjadi gempar dengan berita ditemukannya mayat seorang lelaki muda di rumah kosong dekat sekolah mereka. Yang membuat Dilara sok berat ialah ketika ia mengetahui bahwa yang meninggal itu adalah pria berhoodie. Dari pemberitaan yang ada, dikabarkan si pria menghilangkan nyawanya sendiri. Tidak ada identitas ataupun tanda pengenal lainnya. Tidak ada satupun warga sana yang mengenal dirinya. Yang mereka tahu, pemuda tersebut memang suka berkeliaran di sana dan dianggap memiliki kelainan mental karena kelakuannya yang aneh, seperti suka melamun. Dilara tidak bisa berkata-kata. Kejadian itu malah membuatnya curiga. Apa jangan-jangan ucapannya kemarin yang memicu si pria menghabisi nyawanya sendiri? Dilara jadi ketakutan. Entahlah, karena kebenarannya terkubur bersama tubuh si pria yang akhirnya masuk ke liang lahat. Tapi kan aku gak minta dia mati, batin Dilara. Aku hanya ingin dia menjauh dariku dan jangan mencampuri kehidupanku lagi. Dilara berusaha menenangkan diri. Ya, bukan aku penyebabnya. Ini semua murni karena kebodohannya sendiri. Lalu, bagaimana kehidupan Dilara setelah kepergian si pria itu? Kehidupannya sedikit demi sedikit kembali normal. Teman-temannya mulai berani mendekatinya. Dilara yang ceria itu pun
kembali lagi tanpa mengetahui sesosok makhluk tak kasat mata sedang memperhatikan dirinya.